Hai semua, perkenalkan nama saya Andika Prima Setia. Di sini saya akan menjelaskan mengapa ETL penting dalam konteks data warehouse. ETL, extract, transform, load, adalah proses yang digunakan untuk memindahkan, mengubah, dan memuat data dari sumber yang berbeda ke dalam satu sistem atau data warehouse yang terpusat. Dalam konteks data warehouse, ETL memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data yang disimpan di dalam data warehouse adalah akurat, konsisten, dan dapat dianalisis. Alasan mengapa ETL penting dalam konteks data warehouse. Meningkatkan kualitas data. ETL dapat membantu membersihkan data dari berbagai sumber, seperti kesalahan, inkonsistensi, dan duplikasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas data yang disimpan di dalam data warehouse, sehingga dapat menghasilkan wawasan yang lebih akurat dan bermanfaat. Tahap ekstraksi adalah tahap pertama dari proses ETL. Pada tahap ini, data diambil dari berbagai sumber, seperti database, file, API, dan sebagainya. Data yang diambil dapat berupa data mentah, yang belum diolah atau dibersihkan. Ada beberapa cara untuk mengambil data dari berbagai sumber, di antaranya SQL Queries. SQL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi data dalam database. SQL Queries dapat digunakan untuk mengambil data dari database relasional, NoSQL, dan sebagainya. API Charles. API adalah antamuka pemrograman aplikasi yang memungkinkan aplikasi untuk mengakses data dan layanan dari sumber lain. API Charles dapat digunakan untuk mengambil data dari API yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti API layanan web, API media sosial, dan sebagainya. Data Scraping. Data scraping adalah proses pengambilan data dari halaman web secara otomatis. Data scraping dapat digunakan untuk mengambil data dari halaman web yang tidak menyediakan API. File I/O. File I/O adalah proses membaca dan menulis data ke file. File I/O dapat digunakan untuk mengambil data dari file teks, file CSV, file XML, dan sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana data diambil dari berbagai sumber. Sebuah perusahaan retail dapat menggunakan SQL Queries untuk mengambil data penjualan dari database relasional. Sebuah lembaga keuangan dapat menggunakan API Charles untuk mengambil data transaksi keuangan dari API yang disediakan oleh bank. Proses transformasi data. Transformasi data adalah proses mengubah data dari bentuk aslinya menjadi bentuk lain yang lebih sesuai dengan tujuan penggunaannya. Transformasi data dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada kebutuhan dan tujuannya. Secara umum, proses transformasi data dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembersihan data, data cleaning, normalisasi data, data normalization, transformasi lainnya, other transformations. Pembersihan data adalah proses menghilangkan atau memperbaiki data yang salah, tidak lengkap, atau tidak relevan. Pembersihan data penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis adalah data yang valid dan dapat dipercaya. Sebuah perusahaan memiliki data penjualan produk yang disimpan dalam file spreadsheet. Data tersebut berisi informasi tentang produk, tanggal penjualan, dan jumlah penjualan. Namun, data tersebut ditemukan memiliki beberapa kesalahan, seperti beberapa nilai jumlah penjualan salah, beberapa tanggal penjualan tidak lengkap, beberapa produk tidak memiliki kode produk. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut, perusahaan perlu melakukan pembersihan data. Proses pembersihan data dapat dilakukan dengan cara setelah proses pembersihan data selesai, data penjualan tersebut menjadi lebih akurat dan dapat digunakan untuk analisis. Normalisasi data adalah proses mengubah data agar memenuhi standar tertentu. Normalisasi data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengubah satuan ukuran, mengubah format data, atau mengubah struktur data. Langkah-langkah dalam tahap loading. Tahap loading adalah tahap terakhir dalam proses ETL, extract, transform, load. Pada tahap ini, data yang telah ditransformasi akan dimuat ke dalam data warehouse. Secara umum, langkah-langkah dalam tahap loading adalah sebagai berikut: mempersiapkan data. Pada tahap ini, data yang telah ditransformasi perlu disiapkan untuk dimuat ke dalam data warehouse. Hal ini meliputi validasi data, konversi data, dan kompresi data. Memilih metode loading. Ada 2 metode loading yang umum digunakan, yaitu full load atau data yang telah ditransformasi dimuat ke dalam data warehouse secara keseluruhan.
Incremental load atau data yang baru saja ditambahkan atau diperbarui dimuat ke dalam data warehouse. Melakukan loading, data yang telah disiapkan kemudian dimuat ke dalam data warehouse. Proses loading ini dapat dilakukan secara manual atau otomatis menggunakan tools atau platform tertentu. Cara penyimpanan data dalam data warehouse. Data yang sudah dimuat ke dalam data warehouse akan disimpan dalam bentuk tabel. Tabel-tabel tersebut disusun dalam struktur yang disebut dengan skema. Skema menentukan format dan struktur data yang disimpan dalam data warehouse. Data dalam data warehouse biasanya disimpan dalam bentuk relational database. Relational database adalah jenis database yang menggunakan tabel untuk menyimpan data. Setiap tabel memiliki kolom-kolom yang menentukan tipe data dan nilai data yang dapat disimpan dalam tabel tersebut. Contoh tools atau platform yang digunakan. Ada banyak tools atau platform yang dapat digunakan untuk melakukan proses loading data warehouse. Beberapa contoh tools atau platform tersebut adalah ETL tools, seperti Informatica Power Center, IBM Infosphere Data Stage, dan Talent Open Studio for Data Integration. Data warehouse tools, seperti Oracle Warehouse Builder, Microsoft SQL Server Data Tools, dan SAP Business Objects Data Integrator. Cloud-based data warehouse tools, seperti Amazon Redshift, Azure SQL Data Warehouse, dan Google Cloud BigQuery. Studi kasus ETL di industri retail. Sebuah perusahaan retail memiliki data penjualan yang tersebar di berbagai sumber, seperti sistem POS, sistem CRM, dan sistem ERP. Data tersebut memiliki format dan struktur yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk dianalisis secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan tersebut menerapkan proses ETL untuk menggabungkan data penjualan dari berbagai sumber ke dalam data warehouse. Proses ETL tersebut meliputi langkah-langkah, ekstrak data, contohnya data penjualan dari berbagai sumber diekstrak ke dalam format yang standar. Transformasi data, contohnya data yang telah diekstrak diubah formatnya dan dibersihkan dari kesalahan. Muat data, contohnya data yang telah ditransformasi dimuat ke dalam data warehouse. Setelah proses ETL selesai, perusahaan tersebut dapat memperoleh data penjualan yang terintegrasi dan konsisten. Data tersebut dapat digunakan untuk analisis penjualan, seperti analisis tren penjualan, analisis margin keuntungan, dan analisis perilaku pelanggan. Hasil konkret dari penerapan ETL. Ada beberapa hasil konkret dari penerapan ETL di perusahaan retail tersebut. Pertama, pada peningkatan akurasi data penjualan. Data penjualan yang terintegrasi dan konsisten dapat meningkatkan akurasi data penjualan. Hal ini penting untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Kedua, peningkatan efisiensi analisis penjualan. Data penjualan yang terintegrasi dapat memudahkan analisis penjualan. Hal ini dapat menghemat waktu dan biaya analisis. Ketiga, peningkatan pemahaman perilaku pelanggan. Data penjualan yang terintegrasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perilaku pelanggan. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesimpulan pada proses ETL adalah proses penting yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas data dan efisiensi analisis data. Proses ETL terdiri dari 3 tahap, yaitu ekstrak data. Data dari berbagai sumber diekstrak ke dalam format yang standar. Transformasi data. Data yang telah diekstrak diubah formatnya dan dibersihkan dari kesalahan. Muat data. Data yang telah ditransformasi dimuat ke dalam data warehouse. Proses ETL dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan, seperti peningkatan akurasi data, peningkatan efisiensi analisis, peningkatan pemahaman perilaku pelanggan. Poin-poin utama pada proses ETL terdiri dari 3 tahap, yaitu ekstrak, transformasi, dan muat. Ekstrak data adalah proses pengambilan data dari berbagai sumber. Transformasi data adalah proses mengubah format dan membersihkan data. Muat data adalah proses menyimpan data ke dalam data warehouse. Proses ETL dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan.